Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan ini sudah di episode ke-47 ya, kalau nggak salah. Nah, di episode kali ini kita masih ada di dapur ini ceritanya, topiknya. Namun kalau kemarin kita membicarakan tentang 10 vocab yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan, maka kali ini kita akan berbicara tentang alat-alat memasak. Untuk vocab di episode ini sengaja saya buatkan yang berhubungan dengan benda-benda yang biasa kita temukan di dapur-dapur orang Indonesia gitu, termasuk misalnya bakul nasi, centong nasi, dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai dari kata yang pertama, yaitu bakul nasi. Bakul nasi kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan rice basket atau rice container. Kemudian ada bakul nasi, biasanya ada centong nasi. Nah, centong nasi kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan rice scoop. Nah, ini sama dengan es krim ya. Dalam bahasa Inggris untuk menyebut sendok es krim, kita bilangnya ice cream scoop. Kemudian kuali. Kuali itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan pan. Tapi ada beberapa jenis pan dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada saucepan. Nah, ini adalah kuali untuk masakan-masakan berkuah kira-kira. Ya kan? Dan ada frying pan. Nah, ini khusus untuk menggoreng. Terus ada grill pan. Nah, ini khusus untuk membakar. Grill itu artinya membakar. Kemudian ada roasting pan. Nah, ini untuk memanggang. Jadi banyak sekali jenisnya. Tapi kuali sendiri dalam bahasa Inggris kita sebut dengan pan. Nah, kuali ini jenisnya apa nanti tinggal dijelaskan saja dengan menyebutkan itu tadi. Apakah dia saucepan, frying pan, grill pan, atau roasting pan. Kalau cobek itu apa ya bahasa Inggrisnya? Kalau cobek itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan mortar, dan lawannya ulekan itu kita sebut dengan pestle. Jadi mortar and pestle ini biasanya berpasangan. Jadi mortar itu adalah untuk cobek dan ulekannya itu kita sebut dengan pestle. Nah, mortar and pestle ini juga bisa digunakan untuk lesung dan alu. Yang keempat, kita punya saringan. Saringan ini dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis lagi, tapi ada 3 vocab yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan saringan. Kalau dia saringannya adalah untuk uh, bahan-bahan yang mengandung air seperti santan atau teh, maka saringan ini kita sebut dengan strainer. Ya. Kalau dia bahan makanannya ini adalah bahan makanan yang kering seperti tepung, gula, garam, nah itu kita sebut dengan sieve. Nah, kalau dia ini seperti sayuran misalnya, nah tempat saringan untuk sayuran ini biasanya kita sebut dengan colander. Colander. Kalau tampah atau tampih itu apa ya bahasa Inggrisnya? Tampih itu kita sebut dengan winnowing tray dalam bahasa Inggris. Winnowing tray. Nah, ini udah berapa? Udah 5 ya. Saya lupa sih, tapi anggaplah 5. Selanjutnya, untuk kata yang keenam itu ada dandang. Dandang itu gimana kita sebutnya dalam bahasa Inggris? Dandang itu kita sebut dengan steamer dalam bahasa Inggris. Halo guys. Selanjutnya, saya yakin ini kalian cukup familiar dengan benda ini. Benda yang sering kita pakai untuk mengukur takaran bahan masakan yang gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mengukur maka ini kita sebut dengan measuring cup. Tapi biasanya measuring cup ini dia ada penandanya, ada mililiter atau cc-nya gitu. You get the point? Nah, itu kita sebut dengan measuring cup dalam bahasa. Kalau alat untuk memarut itu apa ya? Nah, alat untuk memarut itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan grater. Grater. Nah, kalau alat untuk mengocok telur itu apa namanya? Nah, itu kita sebut dengan egg beater atau whisk dalam bahasa Inggris. Pilih aja salah satu, nggak masalah. Egg beater atau whisk. Nah, bagaimana dengan talenan? Nah, talenan kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan cutting board. Selanjutnya, sendok untuk sesuatu yang berkuah. Ini bisa sayur, bisa sop gitu ya. Nah, sendok untuk yang berkuah-kuah ini kita sebut dengan ladle dalam bahasa Inggris. Ladle.
Lawannya adalah slotted spoon. Nah, ini adalah sendok yang dipakai untuk menggoreng gitu atau meniriskan sesuatu yang digoreng. Intinya dia permukaannya datar gitu, tidak cekung. Nah, yang cekung tadi kita sebut dengan ladle, tapi kalau yang datar itu kita sebut dengan slotted spoon. Nah, masih berhubungan dengan persendokan. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan skimmer dalam bahasa Inggris dan itu adalah serok dalam bahasa Indonesia. Nanti bagi yang kurang tahu apa bedanya sendok menggoreng, sendok mengeringkan gorengan, sendok skimmer ini sendiri apa, atau apa tadi, ladle itu bagaimana bentuknya, nah silakan di Google sendiri ya. Oke, harusnya sudah 10 lain ya, bahkan mungkin sudah lebih gitu. Nah ini sekedar bonus untuk anda sekalian dan ini saya rasa sangat dibutuhkan karena tiap hari kita berhadapan dengan benda ini. Gayung, gayung itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan dipper. Tempat sabun kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan soap dish ya. Ini terserah mau sabunnya ini sabun yang liquid atau bar, namanya tetap soap dish, tempat sabun. Untuk gayung tadi kita sebutnya dipper. Alright, selamat menggunakan. Semoga apa ya, anda sekalian kedengaran lebih apa ya, lebih western setelah menerapkan kata-kata ini. Dan seperti biasa, drillnya adalah silakan masukkan benda-benda ini ke dalam kalimat Anda dan post di kolom komentar. Saya minta semua musyrifah ini mengawasi adik-adiknya supaya semua berpartisipasi. Alright, terima kasih guys. Selamat malam dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.